adik-adik bareng-bareng untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya nggak Kak? Ya dong. Sip. Sekarang kita mau cek dulu deh adik-adik udah siap atau belum ya. Coba yel-yelnya dong Kak. Oh iya. Ajakin adik-adik yel-yel dong Kak, gimana? Sebelum itu kita harus bangkit berdiri dulu ya semuanya. Ya, bangkit berdiri dulu. Semua ya. Kita mulai ya Kak. Bethesda Kids. Yes, yes, yes. Sekali lagi dong Kak biar tambah semangat. Oh, iya. Bethesda Kids. Yes, yes, yes. Oke. Sudah siap ya adik-adik? Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk Kak Kristik, kita berdoa. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kebaikan Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, tolong berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan memuji dan memuliakan nama Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang adik-adik di rumah harus berdiri, terus kita pakai gerakan ya. Oke, yuk. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Putar. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat. Siap-siap lompat ya. Yang lupa Melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Putar. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat. Siap-siap lompat yang tinggi. Yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi ya, Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia siapa? Dia jagoan hidupku. Yeay. Benar banget ya, Tuhan Yesus itu jagoannya kita. Pahlawan supernya kita itu adalah Tuhan Yesus. Kita mau lanjut lagi? Iya dong Kak. Kita mau apa nih Kak? Mau nyanyi lagu apa maksudnya? Ada satu sobatku. Iya. Sobatku siapa nih Kak? Tuhan Yesus pastinya ya. Iya, Tuhan Yesus sobat kita itu- bertiga dan Iya teman-teman. benar-benar, dan adik-adik semua. Iya. Gak cuma jagoan kita, tapi dia itu adalah sobat kita atau sahabat kita ya. Yuk, satu pujian lagi, adik-adik masih semangat? Pasti masih semangat ya. Kita mau angkat satu pujian, ada satu sobat. Ada satu sobat
walaupun jarak kita jauh, nggak ketemu secara langsung, tapi kita bisa rasakan semangatnya adik-adik. Bener. Terus sekarang kita udah memuji nama Tuhan nih Kak. Kita juga udah nyanyi bareng-bareng, udah apa-apa juga. Sekarang kita mau Dengarkan firman Tuhan. yuk adik-adik kita siapkan hatinya, hati kita mau fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Mas nanti ya. Jadi yuk kita siapkan hati kita sungguh-sungguh buat satu pujian ini. Tuhan, aku rindu
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang hidup. Kami merindukan kehadiran-Mu setiap hari dalam kehidupan kami Bapa. Ajarkan kami untuk senantiasa haus dan lapar, selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sentuh hati kami Bapa, Engkau lembutkan hati kami Bapa. Engkau lembutkan pendengaran kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan boleh kami dengarkan, boleh kami nikmati, boleh bertumbuh subur dalam hati kami Bapa, dan biarlah berbuah manis untuk kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam ibadah kami juga. Kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk duduk manis, untuk fokus mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya kita semua? Masih semangat? Betis Agis, yes, yes, yes. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Setelah tadi kita bernyanyi, menari bersama kakak-kakak kita, tiba saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan belajar dan mengajak adik-adik untuk belajar bersama-sama tentang sebuah pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan adalah sesuatu pemberian. Nah, pengorbanan itu membutuhkan suatu ketulusan, keikhlasan kepada seseorang yang dikasih pengorbanan atau diberi pengorbanan itu. Seperti Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi seluruh anak-anak di dunia, termasuk saya, adik-adik yang di rumah, bapak ibu, teman-teman, kakek, nenek, mama, papa, semua ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat. Siapa yang sudah siap membawa Alkitab, menyiapkan Alkitabnya? Kita buka masing-masing, yaitu di dalam Injil Yohanes. Tahu ya Injil Yohanes? Injil Yohanes adalah, yuk kita hitung seperti biasanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Yohanes adalah Injil yang keempat, yang nomor 4, ya, yaitu Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya 16. Tentunya sudah hafal ya. Adik-adik sudah hafal. Karena ayat ini sudah tidak asing lagi. Ayat ini sudah pas setiap hari Paskah pasti diperdengarkan, yaitu yang bunyinya gimana? Oh, ada yang sudah hafal. Coba yang di sana yang sudah hafal. Nah, coba apa kata-katanya? Yaitu Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yaitu bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya terus barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayatnya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan berdoa. Yuk, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tepuk jari satu dulu. Tepuk jari satu. Tepuk jari dua. Tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan lipat tangan,
sikapnya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kasih-Mu sungguh luar biasa. Tuhan bimbing kami semua untuk belajar tentang firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Loh, ada yang tahu nggak? Saya bawa apa? Oh iya betul, yang di situ ini namanya lilin. Nah, apa fungsinya? Oh iya, yang menjawab untuk hari ulang tahun, betul. Ada, di situ ada yang jawab untuk hari Natal, betul juga, betul juga. Apalagi? Untuk menerangi kegelapan, iya, yang jawab untuk menerangi kegelapan, betul juga. Nah, adik-adik mungkin kalau di saat terang gini, lilin ini tidak terlalu berfungsi, tidak terlalu ada gunanya. Tapi bagaimana seandainya lilin ini saya bawa ke dalam kegelapan? Pasti sangat berfungsi. Nah, apa yang terlihat? Lilin ini akan sangat berguna di dalam kegelapan. Lilin ini sangat menerangi saat orang-orang di dalam kegelapan. Lilin ini pun banyak gunanya. Karena bisa menerangi saat di dalam gelap. Tapi apalagi fungsinya sih? Kenapa saya harus bawa lilin di dalam cerita ini? Apa sih gunanya lilin ini? Nah, kita akan belajar tentang lilin ini ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, lihat lilin ini semua ya. Bagaimana peran lilin ini? Dia memberikan seutuhnya. Untuk apa? Untuk bisa menerangi di dalam kegelapan. Dia mengorbankan. Apa yang terjadi? Dia dibakar, adik-adik. Dibakar sampai habis. Supaya yang dalam gelap mendapat terang. Apakah lilin ini mengeluh? Enggak. Apakah lilin ini berontak? Enggak juga. Apakah lilin ini menangis? Enggak juga. Lilin ini tetap memancarkan sinarnya. Sekalipun dirinya itu meleleh. Tapi lilin ini puas karena bisa menjadi terang. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Sebuah pengorbanan yang tiada duanya. Karena ketulusannya. Pemberian yang tidak tanggung-tanggung. Dia memberikan seutuhnya. Dia rela menahan kepanasan. Agar orang-orang bisa hidup di dalam terang. Dia tidak mengeluh. Dia ikhlas. Nah, satu hal yang kita pelajari dari lilin ini, sekalipun dia dibakar dari atas sampai bawah, apa? Dia tak pernah berubah, warnanya tetap putih. Artinya dia memberi dengan tulus. Lilin ini memberikan dirinya dengan tulus, dengan ikhlas. Supaya yang dalam gelap mendapat terang. Supaya hidup mereka bisa melihat mana yang baik, mana yang jelek. Nah, seperti juga Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Seperti lilin tadi. Dia tidak tanggung-tanggung. Dia seutuhnya. Dia merasakan sakit karena dicambuk, dipukul, juga dipaku,
tangannya dipaku, kakinya pun dipaku. Namun dia tidak pernah mengeluh. Karena dia satu hal yang Tuhan Yesus inginkan, supaya kita semua manusia sedunia itu selamat. Tuhan Yesus tidak ingin anak-anak yang sangat dikasihinya menderita. Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang yang dikasihinya nanti menahan siksa di neraka. Makanya dia rela mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Demi keselamatan dunia, demi menyelamatkan manusia sedunia, maka dia rela menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Dirinya disiksa, dipukul, ditendang, diejek, dihina, difitnah. Bahkan tangannya dipaku, kanan dipaku, kiri dipaku, kakinya dipaku, lambungnya pun ditumbak sehingga darah menyucur. Bukan berhenti sampai di situ, dia diseret sampailah menemui kematian. Namun sebelum menemui kematiannya, dia juga dikasih mahkota. Mahkota bukan demi keindahan, mahkota bukan kehormatan, tapi mahkota yang sangat menyakitkan, yaitu mahkota duri. Duri-duri yang tajam yang dipakaikan di kepalanya sehingga darah pun menyucur. Satu hal yang menjadi keinginan Tuhan kepada kita semua, supaya kita tidak berbuat jahat lagi. Dia sudah mengorbankan nyawanya. Dia sudah memberikan segala-galanya. Dia sudah memberikan semuanya untuk kita semua manusia yang dikasihinya selamat. Nah, setelah adik-adik dengar semuanya, apa yang jadi komitmen, apa yang jadi keinginan, apa sih? Apakah kita mau berbuat dosa lagi? Ataukah kita masih terus menjadi anak-anak yang suka bohong? Ataukah menjadi anak yang suka membantah sama orang tua, membantah guru di sekolah? Satu kerinduan yang Tuhan inginkan, agar kita menjadi anak-anak yang manis di mana saja kita berada. Menjadi anak-anak yang rela berkorban. Menjadi anak-anak yang suka memberi. Artinya anak Tuhan Yesus itu tidak boleh menjadi anak yang pelit. Tahu enggak? Menjadi anak yang pelit. Dipinjami alat tulis temannya enggak boleh. Temannya pinjaman mainannya enggak boleh. Punya jajan enggak dibagi sama teman-temannya. Itu orang pelit. Orang pelit seperti itu. Tapi mulai saat ini kami berharap adik-adik menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang suka berbagi, anak-anak yang rela berkorban, anak-anak yang memberi dengan ketulusan, anak-anak yang memberi dengan keikhlasan. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk pagi hari ini. Nah, saat ini kita akan membuat komitmen, betul membuat keputusan apa yang harus kita lakukan, yaitu supaya menjadi anak yang rela berkorban. Artinya selalu mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara, mengasihi bapak ibu. Karena tugas kita, anak-anak Tuhan itu punya tugas. Kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Itu nanti ya ayat hafalannya. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan ayat hafalannya, ini kita akan berdoa minta bimbingan Tuhan agar kita menjadi anak-anak yang baik, agar kita menjadi anak-anak yang manis, agar Tuhan selalu menjaga kita, menjaga hati kita, supaya tidak menjadi orang yang pelit, supaya tidak menjadi orang yang kikir, supaya tidak menjadi anak-anak yang egois, memikirkan diri sendiri, tapi kita suka berbagi, suka memberi dengan ikhlas, berkorban dengan ketulusan. Itulah janji anak Tuhan. Nah, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita dari firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami rindu menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang suka berbagi, suka memberi, anak-anak yang rela berkorban tanpa pamrih. Tuhan, ajari kami melakukan kehendak-Mu, berkorban seperti Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kita semua. Ajari kami mempunyai hati yang tulus dan ikhlas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita dilanjut lagi, yaitu tentang ayat hafalan yang terdapat di dalam, terbalik. Gini ya. Masih terbalik. Yaitu Galatia 5 ayat 17 bagian B. Ayatnya pendek. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Diulangi lagi. Galatia pasal 5 ayat 17b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lagi yang di sana, sudah apa yang di sana? Ayo sekali lagi. Galatia 5 ayat 17b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ayat hafalannya. Gampang kan? Mungkin yang kelas kecil sampai kelas besar bisa semua. Nah, untuk dihafal, dan kita juga bukan cuma menghafal, tapi melakukan bagaimana mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Bagaimana caranya? Artinya supaya memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau dipukul, ya jangan memukul. Kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit. Ya, kalau kita ingin dikasihi, ya mari kita mengasihi. Itu artinya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Siapa sih sesama kita? Sesama manusia itu siapa? Orang yang dekat pada kita, orang yang ada di sekeliling kita, orang yang selalu bertemu dengan kita, itulah sesama manusia. Ada kakek, ada nenek, ada bapak, ibu, mama, papa, adik, kakak, itulah sesama manusia. Juga teman-teman kita. Nah, jangan lupa ya ayat hafalannya. Nah, ceritanya sampai di sini. Kita akan berjumpa minggu yang akan datang dengan lain cerita, tentunya yang pasti ceritanya akan lebih menarik. Makanya adik-adik selalu mengikuti sekolah minggu, kalau tidak mengikuti akan rugi. Ya, karena cerita minggu depan akan lebih menarik daripada hari ini. Oke? Sekali lagi kita yel-yel. Bethesda Kids, yes, yes, yes.